Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwati fillah rahimahullah, saudaraku semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah percakapan antara tukang cukur dengan yang dicukur. Jadi ada tukang cukur yang dicukur. Kemudian tukang cukur ini mengatakan bahwa Islam ini agama yang salah gitu. Kenapa? Karena buktinya di Indonesia ini ternyata banyak sekali orang yang miskin beragama Islam. Orang yang kemudian pemabuk beragama Islam, pencuri beragama Islam, yang korupsi pun beragama Islam. Dan kemudian banyak sekali kelemahan-kelemahan yang diungkapkan oleh tukang cukur tersebut karena karena beragama Islam seperti itu. Sehingga tukang cukur yang tidak baik dengan Islamnya ini kemudian bilang bahwa sumber dari kesalahan negara ini adalah Islam. Tapi kemudian orang yang dicukur ini tidak terima dan kemudian mengatakan bahwa kata yang dicukur tadi mengatakan bahwa di Indonesia ini tidak ada tukang cukur. Kemudian tukang cukurnya kaget, loh kenapa nggak ada? Saya kan tukang cukur, mana buktinya ketika engkau mengatakan di Indonesia nggak ada tukang cukur? Kemudian yang dicukur tadi bilang, kalau memang ada tukang cukur di Indonesia, kenapa banyak sekali orang-orang yang gila itu gondrong-gondrong? Orang yang gila itu gondrong, yang stres juga gondrong, kemudian banyak sekali di pinggir jalan itu gondrong-gondrong, berarti nggak ada tukang cukur. Nah kemudian tukang cukur ini bilang, bukan salah tukang cukur. Asal mereka ke saya, asal kemudian mereka mendatangi saya, akan saya cukur dan akan saya selesaikan masalah rambutnya ini menjadi tidak ada yang gondrong dan semuanya rapi seperti itu. Itu kata tukang cukur. Kemudian orang yang dicukur pun bilang dengan hal yang sama. Kalau gitu, sama dengan apa yang kau katakan tadi. Bukan berarti Islamnya tidak bagus, akan tetapi adalah umat Islam sendiri yang saat ini jauh dari Islamnya. Sehingga dengan umat Islam yang jauh dari Islamnya ini menyebabkan umat Islam ini menjadi lemah, menjadi terhina dan menjadi rapuh. Dari ikhwati fillah rahimahullah, dengan analogi tukang cukur dan yang dicukur tadi bahwa bukan berarti Islam saat ini yang kemudian saat ini terhimpit dengan berbagai kesulitan, bukan berarti Islam yang salah, tapi kita sebagai manusia, kita sebagai umatnya, kita sebagai hamba Allah yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari petunjuk Al-Qur'an. Sehingga kalau kita kemudian ingin menjadikan Islam ini menjadi kuat, kemudian kita ingin menjadikan kita ini kuat dengan Islam, maka mari kita kembali dengan Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa Allah mengatakan bahwa kalian sebaik-baik manusia yang keluar kepada manusia untuk melakukan amar ma'ruf, untuk mengajak orang kepada kebaikan. Sehingga apa? Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Sehingga umat Islam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian untuk berdakwah, untuk menebar kebaikan. Kita mengajak orang dari kegelapan kepada cahaya Islam. Kita tunjukkan bahwa Islam ini kuat. Islam ini ramah. Islam ini baik. Allah Subhanahu mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Ajaklah, serulah manusia dengan hikmah. Hikmah ini berarti takaran yang pas. Tidak terlalu berlebihan, tidak pula kekurangan. Tidak terlalu lembut sehingga membuat orang tidak takut, tidak juga terlalu keras sehingga tidak membuat orang menjadi ingin lari. Islam ini Allah menyeru, ajaklah, bukan kepada siapa, kepada yang kaya, juga kepada yang melarat, kepada pejabat, kepada rakyat. Dikatakan kepada manusia bahwa kalau kalian ingin menjadi khairul umat, maka serulah manusia dari kegelapan kepada cahaya Islam. Jadi mari ikhwati fillah rahimahullah, saat ini kita semua menjadi penyeru kebaikan Islam. Kita menjadi brand ambassador agama Islam dengan sebaik-baiknya. Kita menjadi brand ambassador Rasulullah SAW. Sehingga nanti mudah-mudahan di akhirat kelak kita ada dalam 3 keadaan. Yang pertama, mudah-mudahan dengan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berdakwah, mengajak manusia kepada Islam,
dengan cara kita, dengan harta kita, dengan lisan kita, dengan mulut kita, atau dengan apapun yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan satu keadaan kita adalah kita bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Ini yang kita inginkan, ikhwati fillah rahimahullah. Mudah-mudahan kita bisa bersama Rasulullah SAW. Yang kedua adalah mudah-mudahan kita semua minimal bisa dilihat oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa dilihat oleh Rasulullah SAW. Oh, ternyata ditengok. Oh, itu si fulan. Oh, ini fulan. Mudah-mudahan kita bisa ditengok oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah mudah-mudahan kita bisa melihat Rasulullah SAW di surga kelak. Mudah-mudahan ini yang tiga hal yang harus kita yang harus kita harapkan, minimal tiga ini. Dan mudah-mudahan kita semua harus meyakini bahwa tidak ada setiap manusia pun yang bisa masuk surga dengan amalnya. Akan tetapi manusia itu bisa masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka menjadi seorang penyeru kebaikan, menjadi seorang dai, menjadi seorang yang mengajak dari manusia dari cahaya jahiliyah kepada cahaya Islam, kita akan menunjukkan, mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala jariah dari apa yang kita lakukan. Ketika kita ngajak orang, hayu kita sedekah, hayu kita ke pengajian, hayu kita masuk PKS misalnya. Mudah-mudahan dengan begitu ketika orang masuk, kemudian ini menjadi cahaya jariah, menjadi amal jariah buat kita semua. Begitupun juga kalau kita mengajak, lisan kita mengajak, hayu berzina, hayu kemudian misalnya judi, hayu apa dan sebagainya. Maka bisa jadi lisan kita akan menyeret kita kepada neraka Allah SWT. Nauzubillah min dzalik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan semangat sebagai menjadi manusia-manusia yang terbaik yang Allah muliakan. Karena kita mengajak orang, mengajak manusia kepada kebaikan Islam. Dan kita harus tunjukkan bahwa Islam ini menjadi orang yang luar biasa. Dengan Islam ini kita akan menjadi orang-orang yang Allah muliakan kehidupan kita dengan Islam, insyaAllah. Ingat PKS, ingat protokol kesehatan selalu. InsyaAllah Ramadan bersama PKS. Semangat Ramadan, semangat melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.